Yo semua, balik lagi bareng gue Vian Rafe. Dan seperti biasa gue bakalan lanjutin alur cerita yang sebelumnya pernah gue upload. Dan gak terasa juga gue udah sampai ke session 3-nya ya, dari kelanjutan Battle Through the Heaven ini atau Benua Kaisarnya. Tanpa banyak basa-basi lagi, yuk kita langsung cek this out aja alur ceritanya. Di episode sebelumnya, Xiaoyan yang telah mengalahkan Zhen Zian, Jing Wuchen lalu berkata, "Aku pikir kamu akan membunuhnya," ucap dari Jing Wuchen. Xiaoyan lalu menjawab, "Zhen Zian itu terlalu bodoh. Dia jelas lebih buruk daripada yang lainnya dan masih saja terus-menerus menyerangku. Aku memang ingin sekali membunuhnya, tetapi aku sudah berjanji kepada Zeni untuk tidak membunuhnya. Namun meskipun aku tidak membunuhnya, dia pasti merasa sudah mati sekarang," ucap dari Xiaoyan. Jing Wuchen lalu berkata, "Apa maksudmu?" tanya dari Jing Wuchen. "Zhen Zian adalah seseorang jenius. Dia pasti akan sangat sulit untuk menerima kekalahan ini. Apalagi dia dikalahkan oleh orang sepertiku. Dia pasti terkena mental. Karena kekalahannya hari ini jelas merupakan aib terbesar dalam hidupnya," ucap dari Xiaoyan. Mendengar itu, Jing Wuchen lalu berkata, "Ya, sepertinya memang lebih baik daripada membunuhnya," ucap dari Jing Wuchen. "Ya sudahlah, ayo kita pergi dari sini," ucap dari Xiaoyan. Setelah itu pun mereka lalu pergi memasuki bagian terdalam dari dunia fantasi ini. Malam pun semakin gelap dan angin bertiup dengan kencang. Di jalan gunung menjadi lebih sepi saat ini. Tiba-tiba Jing Wuchen lalu berkata, "Hei, lihat itu pasti lubang menuju dinding bagian dalam. Sepertinya lebih baik kita masuk sekarang," ucap dari Jing Wuchen. Xiaoyan lalu berkata, "Hei, tunggu dulu, lebih baik kita awasi dulu situasinya," ucap dari Xiaoyan. Jing Wuchen dan Long Yan menempelkan telinga mereka kepada dinding batu. Tetapi mereka tidak mendengar sesuatu atau suara-suara yang aneh dari dalam batu. "Seharusnya lebih baik kita masuk saja sekarang," ucap dari Jing Wuchen bertanya kepada Xiaoyan. "Ya, aku baru saja menggunakan kekuatan jiwaku dan aku merasa ada ruang besar di bawah sana," ucap dari Xiaoyan. Dan setelah beberapa saat mereka bertiga pun berhasil memasuki ruangan tersebut. Jing Wuchen lalu berkata, "Sebentar, kenapa kepalaku agak sedikit pusing ya? Sepertinya aku tidak jatuh dengan secara baik tadi, tetapi untungnya ada pintu teleport itu. Aku sedikit pusing," ucap dari Jing Wuchen. "Kita memang diteleportasi, tetapi jarak teleportasi ini tidak terlalu jauh. Apakah kamu tidak terbiasa dengan lubang spasial?" tanya dari Xiaoyan. Jing Wuchen lalu menjawab, "Entahlah kenapa tiba-tiba kepalaku menjadi sedikit agak pusing," ucap dari Jing Wuchen. "Ya baiklah kalau begitu, sebaiknya kita melanjutkan perjalanan kita kali ini." "Ya baiklah," ucap dari Jing Wuchen. Mereka pun akhirnya kembali berjalan, namun meskipun tidak ada jejak binatang buas di sini, tetapi banyak suara yang mendesis di sepanjang jalan. "Hei, kita baru saja tiba di tempat ini, tetapi sudah banyak suara binatang buas di sini. Kita harus lebih berhati-hati lagi," ucap dari Xiaoyan. Jing Wuchen lalu menjawab, "Baiklah, lalu kemana kita harus pergi kali ini?" "Aduh, kepalaku masih terasa pusing cuy," ucap dari Jing Wuchen. "Jika aku menebak dengan benar, semakin kita mendekat ke pusat, maka semakin kuat daya tariknya. Menurutku kita lebih baik menekan energi kita agar tidak menarik siapapun ke sini," ucap dari Xiaoyan. "Hei, benarkah itu?" ucap dari Jing Wuchen. "Itu kan logika sederhana," ucap dari Xiaoyan. Jing Wuchen lalu menjawab, "Ya kalau begitu mari kita bergegas sambil menekan energi kita," ucap dari Jing Wuchen. "Hei, biasanya kamu sangat pintar, tetapi kenapa kali ini kamu seperti orang yang bodoh?" "Baiklah, ada sekitar selusin binatang buas bintang 5 di sisi gunung itu. Mari kita pergi ke sana dulu," ucap dari Xiaoyan. Ya, aku akan mengikuti kamu saja," ucap dari Jing Wuchen. Ketiganya lalu terbang secara berdekatan satu sama lainnya. Lalu mereka melewati hutan dan mencapai tujuan mereka. Di sini ada selusin binatang buas berbentuk burung. "Binatang apa ini?" ucap dari Long Yan. "Ya, aku juga belum pernah melihat ini di luaran sana," ucap dari Xiaoyan. "Jika aku tidak salah, ini adalah Razor Lion Eagle. Binatang semacam ini sangat langka di benua. Aku tidak menyangka akan menemukannya di dunia fantasi ini. Dan tampaknya kita sangat beruntung kali ini," ucap dari Jing Wuchen. "Tetapi binatang ini kan hanya
tingkat binatang bintang 5, ucap dari Longyan. Mendengar itu, Ji Wucheng lalu berkata, "Hehehe, sepertinya kamu tidak tahu kalau tempat peristirahatan binatang ini biasanya memiliki air Jiu Kuan," ucap dari Ji Wucheng. Air Jiu Kuan? Kalau begitu, aku akan membunuh mereka semua. Benda itu cukup berguna untukku, ucap dari Xiaoyan. Setelah itu, Xiaoyan lalu berteriak. Dia langsung melesat dan menyiapkan api surgawi untuk menyerang dengan kekuatan penuhnya. Kali ini dia harus melakukan yang terbaik karena ada lebih dari selusin elang di sini. Jika mereka tidak bisa dibunuh dengan satu pukulan, mungkin akan terjadi bahaya. Hiat buar! Karena kekuatan binatang ini hanya berada di bintang 5, Xiaoyan pun berhasil membakar semua binatang itu dalam sekali serangan. Wow, keren sekali, ucap dari Jing Wuchen dan Longyan yang melihat Xiaoyan membakar semua burung itu hanya dalam satu serangan. Setelah itu, Xiaoyan lalu memeriksa sarang binatang itu. Dia ingin tahu apakah yang dikatakan oleh Jing Wuchen itu benar, bahwa di tempat peristirahatannya ada air Jiu Kuan. Ternyata yang diucapkan oleh Jing Wuchen memang benar. Xiaoyan lalu terkejut setelah menemukan sebuah genangan air. Ada kabut putih samar-samar di genangan air itu. Dan suhu di sekitarnya jelas jauh lebih rendah daripada tempat lain. Ini memang persis air Jiu Kuan yang dicari oleh Xiaoyan. Air Jiu Kuan yang dibutuhkan untuk pemurnian cinta jiwa. Melihat itu, Xiaoyan lalu berkata, "Akhirnya aku menemukannya," ucap dari Xiaoyan. Jing Wucheng lalu berkata, "Hei, bagaimana? Apakah tebakanku benar?" ucap dari Jing Wucheng. "Ya, kamu benar-benar memiliki wawasan yang luas. Ayo cari sesuatu lagi, siapa tahu ada benda berharga lainnya di sekitaran sini," ucap dari Xiaoyan. "Aku kira air Jiu Kuan ini sudah cukup untukmu. Ternyata kamu memang serakah juga ya," ucap dari Jing Wucheng. "Kita kan tidak boleh menyia-nyiakan kesempatan seperti ini," ucap dari Xiaoyan. Mereka lalu mulai mencari sesuatu dengan hati-hati, menuju ke pilar batu dan dinding yang rusak di sekitaran sana. Longyan pun mengikuti Xiaoyan di belakangnya. Ini merupakan taktik pencegahan untuk serangan diam-diam yang tidak diketahui kapan itu akan terjadi. Pilar-pilar batu ini sungguh merepotkan. "Aku susah mencari sesuatu di sini," ucap dari Jing Wucheng. Lalu matanya menyapu dinding batu. Terlihat di sana ada beberapa relief kuno. Sedangkan Xiaoyan dan Longyan dengan cepat mencari setiap tempat di reruntuhan itu. Tetapi mereka tidak menemukan apa-apa. "Apakah kamu tidak menemukan sesuatu?" tanya dari Jing Wucheng. Xiaoyan lalu menjawab, "Tidak," ucap dari Xiaoyan. Xiaoyan tiba-tiba menyadari sesuatu. "Hei, lihat, sepertinya ada sesuatu di sudut itu," ucap dari Xiaoyan. Xiaoyan lalu mengambil benda itu. Ini seperti sebuah totem, patung ukiran kecil. "Mungkin itu peninggalan ras kuno pada zamannya," ucap dari Xiaoyan. Di totem itu dia melihat banyak garis misterius di atasnya. Tetapi dia tidak begitu mengerti apa artinya itu. Lalu Jing Wucheng ikut mengamati benda itu. "Ini, coba aku lihat. Ini adalah garis pisau terbang. Ini aku yakin ini adalah garis pisau terbang. Pasti ada ras kuno yang menggunakan pisau terbang sebagai senjata di sini," ucap dari Jing Wucheng. "Kalau begitu, kita mencari dengan lebih teliti lagi. Mungkin akan ada penemuan baru yang akan kita temukan nanti," ucap dari Xiaoyan. Xiaoyan pun secara bertahap menemukan petunjuk-petunjuk lainnya di samping-samping pojokan batu itu. Lalu Jing Wucheng juga membuat penemuan yang sama dengan Xiaoyan. Seolah mereka diarahkan ke suatu tempat, lalu kemudian mata mereka tertuju pada suatu singgasana yang muncul dari kejauhan. Setelah itu mereka pun berjalan menuju singgasana itu dengan cepat. "Apakah kamu yakin ada sesuatu di singgasana itu?" tanya dari Xiaoyan. Jing Wucheng lalu berkata, "Sebentar, garis pisau terbang ini menunjukkan arah ke arah sana dan ini... aku yakin tidak mungkin salah. Pasti ada gulungan skill atau harta apapun tersembunyi di dalam sana," ucap dari Jing Wucheng. "Ya, semoga saja tebakanmu benar juga kali ini," ucap dari Xiaoyan. Lalu mereka pun mulai mencari-cari di singgasana itu.
Namun setelah beberapa waktu berlalu, Jing Wuchen yang merasa kesal dia belum menemukan apa-apa, dia lalu memukul-mukul tanah dengan marah. Sialan, tidak mungkin aku salah. Padahal aku tidak pernah salah. Harusnya kita menemukan sesuatu di sini. Memang sangat menyebalkan. Padahal aku yakin aku tidak mungkin salah kali ini, ucap dari Jing Wuchen. Ya sudahlah, mungkin keberuntungan kita kurang baik. Bagaimana kalau kita menghancurkan singgasana ini saja, ucap dari Xiaoyan. Iya ya, coba saja untuk menghancurkannya, ucap dari Jing Wuchen. Lalu Xiaoyan pun menebas singgasana itu dengan menggunakan pedang besarnya. Hiya, dadedok, buar. Singgasana itu pun langsung terbelah menjadi 4 bagian dalam sekejap dan runtuh ke 2 arah sisi. Dan di sana langsung terlihat permukaan batu yang gelap, yang penuh dengan karakter-karakter kata-kata kuno. Hah? Apa itu? Ternyata kamu benar, ucap dari Jing Wuchen. Lalu apa yang tertulis di sini? Apakah ini sebuah skill bertarung atau bukan? Ucap dari Xiaoyan. Jing Wuchen lalu berkata, sebentar. Ini memang adalah teks dari ras kuno. Dan sepertinya ini memang benar-benar skill bertarung yang cocok untuk melatih pisau terbang, ucap dari Jing Wuchen. Benarkah itu? Tanya dari Xiaoyan. Ya mungkin saja, sebenarnya aku hanya mengerti sedikit soal teks kuno ini. Yang bisa aku baca cuman tulisan pisau terbang saja, ucap dari Jing Wuchen. Sialan, ucap dari Xiaoyan. Long Yan lalu berkata, hei, sungguh keberuntungan yang bagus jika menemukan skill bertarung kelas dunia di tempat ini, ucap dari Long Yan. Ya, tetapi mungkin saja kita salah. Dia kan hanya mengerti kata-kata yang tidak berguna seperti itu. Dia hanya mengerti bahwa tulisan itu adalah pisau terbang, ucap dari Xiaoyan. Jing Wuchen lalu berkata, hei, tetapi aku yakin bahwa ini adalah skill bertarung. Ya, walaupun aku tidak yakin sepenuhnya, ucap dari Jing Wuchen. Ya, mungkin saja kamu benar, tetapi apapun itu, aku sangat berterima kasih kepadamu, ucap dari Xiaoyan. Ya. Terima kasih kembali untuk saudara Xiao. Ini semua juga berkatmu. Jika aku tidak bersikeras untuk mencari sesuatu di sini, kita pasti tidak akan menemukan teknik bertarung ini, ucap dari Jing Wuchen. Ya kalau begitu lebih baik kita langsung pergi saja dari sini. Karena masih banyak hal yang baik menunggu kita di depan sana, ucap dari Xiaoyan. Ya baiklah, lalu kemana kita harus pergi sekarang? Ucap dari Jing Wuchen. Xiaoyan lalu mengangkat tangannya dan menunjuk ke arah depan. Ya, aku merasakan ada sesuatu di sana, ucap dari Xiaoyan. Mendengar itu Jing Wuchen lalu berkata, apakah ada sesuatu yang menarik di depan sana? Ucap dari Jing Wuchen. Ya, aku hanya merasakan sesuatu saja di sana. Baiklah kalau begitu, ayo kita ke sana, ucap dari Jing Wuchen. Lalu bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Bro, gua udah ngantuk dan capek banget ya karena ngerekap ulang tadi skillnya. Nanti besok biasa kita lebihin durasinya ya. Besok dilebihin durasinya ya, karena kasihan aja yang lainnya nunggu bang kelanjutannya. Mungkin kalau gue stop di sini kalian gak penasaran kan ya. Jadi Xiaoyan sekarang udah masuk ke bagian tengah ya, bagian tengah dari dunia fantasi ini. Sekedar mengingatkan juga, Xiaoyan berarti saat ini mempunyai 3 roh hantu di dalam tubuhnya ya. Dan berapa api surgawi, yang ingat siapa coba? 3 roh hantu. Yang pertama roh hantu dari Kaisar Iblis King Xuantian yang peringkat kelima. Yang kedua adalah roh hantu dari roh pendendam dari mayat yang berserakan yang banyak tulang itu roh hantu peringkat ke-17. Dan yang terakhir adalah yang dari dan Bingyan, itu roh hantu peringkat ke-15 ya. Dan api surgawinya itu dari yang berkhianat itu Xiao, terus dari Xiao, terus dari tadi Dangding, itu roh hantunya. Nanti gua tulis apa kalian mau hafal sendiri ya. Hafalah ya. Oke, terima kasih semuanya dan semoga sehat selalu untuk kalian. Dan sampai jumpa besok lagi. Gue udah capek. Terima kasih juga buat yang udah mendukung channel ini dari awal hingga saat ini. Dan gue ucapin terima kasih banyak juga buat yang telah mensupport channel ini lewat link Saweria di bawah kolom deskripsi. Bagi kalian yang suka akan alur cerita kelanjutan dari Battletrog di Heaven ini, kalian bisa like, share, dan bagi-bagikan ke teman kalian. Besok gua bayar sisa durasinya ya. Terima kasih semuanya dan semoga sehat selalu untuk kalian. Dadah. Assalamualaikum.